Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu 16 November 2022. Kita berada pada pekan biasa yang ke-33. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan padamu atas segala karunia dan rahmat yang telah kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat mensyukurinya dengan berbuat sesuatu yang menuntun kami pada keselamatan, yakni bersikap jujur dalam segala hal dan bertanggung jawab dalam iman. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dengan lembut sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Pasal 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat di Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke seluruh negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah hamba yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian,
mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, firman hari ini jika diartikan dalam tafsiran yang lebih luas, Tuhan itu identik dengan Allah. Lalu kemudian hamba identik dengan manusia. Dan mina merupakan karunia yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Perumpamaan tentang mina ini menggambarkan bahwa setiap orang yang percaya telah diselamatkan, memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing kita telah dikaruniai berupa bakat, kesempatan, peluang, sarana, pekerjaan, perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan lain-lain. Setiap orang diberi anugerah, namun Allah tidak pernah memberi suatu ukuran sampai mana kita harus mengembangkan karunia-Nya. Allah berkehendak agar manusia tidak diam, lalu membiarkan karunia itu seperti saat diberikan dan akhirnya tidak berguna. Allah mau agar karunia itu kita kembangkan lebih jauh. Tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia itu pada akhirnya menjadi standar dari tanggung jawab yang akan diberikan lagi kepada kita manusia. Nah, cara-cara sederhana untuk selalu mensyukuri dan mengembangkan karunia itu adalah dengan tetap setia dan bertekun dalam doa. Menunjukkan kualitas hidup orang Kristiani di tengah dunia masa kini. Tidak sungkan dalam memberikan pertolongan terhadap orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan menggunakan bakat-bakat yang kita miliki untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, upah mereka bukanlah suatu pemberian, tetapi suatu tugas baru yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang mengembangkan dengan baik karunia yang Allah berikan, kepadanya akan diberikan juga tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang kurang bertekun dan menghasilkan lebih sedikit, kepada mereka akan juga diberikan tugas dan tanggung jawab, namun dengan skala yang lebih kecil. Mereka yang tidak melakukan apa-apa, karunia itu akan diambil dari mereka dan diberikan kepada orang lain yang mau berusaha dengan setia dan bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Anak-anak
dan remaja misioner yang terkasih. Secara sederhana, perumpamaan ini menegaskan sikap Allah akan pahala dan kesukaan yang akan manusia peroleh saat kerajaan Allah ditegakkan. Apa yang akan diterima orang percaya dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang tergantung pada apa yang mereka miliki saat ini. Kedudukan dan warisan di surga akan sebanding dengan pengabdian mereka sekarang ini kepada jalan dan kerajaan Allah. Mari selalu bersyukur dan mengembangkan bakat yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.